Halo semuanya, welcome to my channel, Dusulfans Family. Mohon untuk klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan info video dari aku berikutnya ya. Hari ini aku mau share bagaimana caranya membuat cheese and chocolate waffle yang manis dan juga lembut. Bagi teman-teman yang suka ngemil dan yang suka berbisnis, selain bisa dijadikan sebagai bahan untuk camilan, waffle ini juga bisa dijadikan sebagai menu untuk berjualan dan untuk menambah pemasukan loh. Kebetulan aku juga menjual waffle ini melalui toko online aku, yaitu di GoFood, Sisi Boba Taman Mini, dan juga GrabFood, Sisi Boba Taman Mini. Bagi teman-teman yang mau icip-icip rasanya, silahkan mencoba melalui toko online aku ya. Linknya aku sertakan pada description box. Dan bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membuatnya, yuk tonton video aku ya. Selamat mencoba. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya ya, yaitu yang pertama untuk cheese waffle. Kita siapkan tepung waffle HN cheese sebanyak 36 gram. Kemudian air sebanyak 20 ml, minyak secukupnya, butter and margarin palmia secukupnya, topping cheese yaitu aku memakai keju parut pro cheese ya. Kemudian maple syrup fondant secukupnya. Lalu telur 1 sendok makan. Kemudian mangkuk dan sendok untuk mencampur bahan-bahan dan juga piring saji atau box waffle. Lalu kemudian kita lanjut yang kedua ya untuk coklat wafelnya. Kita siapkan tepung waffle HN coklat sebanyak 36 gram, kemudian air 20 ml, dan minyak secukupnya. Lalu butter and margarin palmia secukupnya. Topping coklat golden fill yang rasa coklat ya. Kemudian telur sebanyak 1 sendok makan. Mangkuk dan sendok untuk mencampur bahan-bahan dan juga piring saji atau box waffle apabila teman-teman ingin mencoba menjualnya ya. Dan berikut bahan-bahan selengkapnya ya. Dan kita lanjut ke cara pembuatannya ya. Pertama-tama kita siapkan adonan wafelnya, baik cheese dan coklat sama caranya ya. Nanti yang akan membedakannya hanya premixnya, toppingnya dan juga sirup maple-nya. Dan khusus sirup maple ini nanti hanya untuk yang cheese waffle saja ya, karena kalau yang coklat topping coklatnya itu sudah manis. Yuk langsung saja kita siapkan adonan wafelnya ya. Kita siapkan yang untuk bahan-bahan cheese waffle dulu ya. Pertama-tama kita siapkan bowl atau mangkuk. Kemudian setelah itu bisa kita masukkan tepung HN cheese sebanyak 36 gram. Setelah itu kita tambahkan air sebanyak 20 ml. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu bisa kita masukkan telur sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk lagi ya. Kemudian setelah itu kita masukkan juga minyak secukupnya. Dan kemudian kita aduk-aduk lagi sampai rata.
Dan apabila sudah, lalu kemudian kita siapkan bahan-bahan untuk berikutnya ya, yaitu untuk coklat waffle. Pertama-tama kita siapkan mangkuk atau bolnya terlebih dahulu ya. Lalu kemudian kita masukkan tepung haan coklat sebanyak 36 gram. Kemudian setelah itu kita tambahkan air sebanyak 20 ml. Nah, dan bisa kita aduk-aduk ya. Kemudian setelah itu bisa kita tambahkan telur sebanyak 1 sendok makan. Dan kita aduk-aduk kembali ya. Kita masukkan minyak secukupnya ke dalamnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali sampai rata. Hasilnya akan rata seperti ini ya teman-teman, dan juga terlihat glossy. Baru setelah itu nanti kita bisa masuk ke langkah berikutnya ya. Setelah itu kita bisa mengolesi pan atau cetakan waffle dengan mentega atau margarin secukupnya. Aku punya referensi tempat untuk membeli pan waffle ini ya bun. Infonya aku sertakan pada description box ya. Lalu kita panaskan pan atau cetakan wafelnya. Apabila butter dan margarinnya sudah mulai cair, langkah selanjutnya kita bisa memasukkan adonan waffle yang tadi ke dalamnya ya bun. Pertama-tama kita masukkan adonan waffle yang coklat. Kemudian bisa kita masukkan adonan waffle yang rasa keju ya. Dan setelah itu bisa kita masak dengan api sedang. Kemudian kita tutup cetakan wafelnya ya bun. Dan setelah itu
bisa kita intip sedikit adonan di dalam cetakan waffle tersebut. Kira-kira apakah sudah mengembang ataukah belum? Dan mohon hati-hati agar waffle bagian bawahnya tidak gosong ya. Apabila sudah kelihatan mulai mengembang, nanti cetakan waffle tersebut bisa kita bolak-balikan ya. Dan kita intip kembali apakah waffle yang bagian bawah yang baru kita balik tadi itu sudah matang atau belum. Biasanya kalau sudah terlihat lebih matang bagian yang di bawahnya, aku lalu membuka cetakan bagian atasnya. Tujuannya adalah agar tidak overcook atau khawatir gosong bagian bawah yang sudah kita balik tadi. Namun, apabila memang belum terlihat matang, biasanya aku tetap menutup pan keduanya ya, yaitu tutupan wafelnya tadi itu, agar matang dan agar hasilnya bisa lebih maksimal. Intinya, aku lebih sering intip-intip di kedua sisinya ya, dan kalau terlihat sudah matang di kedua sisinya, maka waffle ini nanti bisa kita angkat. Yuk kita angkat wafelnya ya bun. Dan tara, jadi deh, cantik bukan? Dan pastinya simple. Waffle ini bisa kita jadikan sebagai menu untuk breakfast ataupun sebagai bahan bekal anak untuk ke sekolah ya bun. Lalu sekarang bisa kita hiasi wafelnya nih bun. Kita hiasi waffle kejunya dulu ya bun. Pertama-tama waffle kejunya ini kita tambahkan dengan maple sirupnya ya, yaitu sahabat setia dari waffle. Aku punya referensi tempat untuk membeli sirup maple ini ya bun. Infonya aku sertakan pada description box. Kemudian setelah itu bisa kita berikan parutan keju di atasnya sesuai selera. Kalau aku pakai keju pocis bun, namun bunda bisa pakai keju merek apapun ya. Dan setelah itu bisa kita nikmati deh. Kalau bunda mau, di atasnya juga bisa ditambahkan dengan topping kacang almond juga ya bun. Biasanya aku juga pakai kacang almond, namun kebetulan stoknya sedang habis nih bun. Tapi ini opsional saja ya bun. Lalu kemudian untuk waffle coklatnya juga bisa kita berikan topping coklat golden fill di atasnya. Coklat golden fill ini selain terjangkau harganya, isinya banyak dan ini juga enak loh bun. Ternyata coklat merek ini juga yang suka dipakai oleh mas-mas penjual martabak manis bun. Nah, kita tambahkan ya bun. Dan tara, jadi deh, mudah sekali bukan membuatnya. Yuk, cobain juga membuatnya di rumah ya bun. Atau kalau bunda mau menjadikan menu ini sebagai bahan untuk berjualan juga bisa banget loh bun. Aku juga menjual menu ini di toko online aku, di GoFood dan juga GrabFood. Nanti setelah bunda buat, ceritain ke aku ya bagaimana rasanya. Terima kasih sudah menonton videoku ya. Cheese and coklat waffle ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai bahan usaha untuk menambah pendapatan loh.
Semangat ya teman-teman. Mohon untuk klik like, share, dan juga subscribe untuk mendapatkan info video terbaru dari aku berikutnya ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Have a nice day. Terima kasih teman-teman.